Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Jemaat GB House of Joy, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu, segenap hatimu, kerinduanmu kepadanya. Mari kita hampiri hadiratnya. Matius 11 ayat 28 berkata, mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau akan mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, amin. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami mau ingat akan kasih-Mu Tuhan Yesus, pengorbananmu Tuhan Yesus, dan kuasa-Mu yang besar Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit Tuhan Yesus, Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa dapat kami balas Tuhan Yesus? Selain kami berikan Tuhan segenap hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, kami angkat penyembahan kami, syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh mengingat kasih-Mu lagi Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus, menaikkan pujian kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ini setiap kami Bapa. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hey, mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, amin. Hey. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah iman pengharapan kami. Kan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan
Memiliki
bagimu segala pujian Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami boleh semakin Tuhan Yesus serupa dengan Engkau. Dan nama-Mu dimuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah di hari Minggu ini. Senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara pada kesempatan di hari ini. Saudara, hari ini saya beri tema firman Tuhan, otoritas orang percaya. Apa itu otoritas orang percaya? Saya akan bahas dari awal saudara, ya. Di Kejadian 1 ayat 27 dan 28, saya bacakan buat kita semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara, pada waktu manusia mula-mula diciptakan oleh Allah bukan cuma sekedar menciptakan segambar dan serupa, tapi Allah memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka, saudara. Nah, iblis tidak suka hal itu, saudara. Kenapa iblis tidak suka? Karena manusia membawa gambar Allah dalam kehidupannya, dalam dirinya. Iblis tidak menyukai itu, sehingga iblis berusaha merusak gambar itu, berusaha merusak dan mengambil alih otoritas yang diberikan Allah kepada manusia itu. Dan manusia menyerahkan otoritas yang Allah berikan itu kepada iblis. Kapan otoritas itu diberikan kepada iblis? Yaitu pada waktu manusia percaya kepada dusta si iblis, saudara. Ingat, iblis itu bapak dusta ya. Nah, waktu iblis berdusta dan manusia percaya, maka otoritas itu direbut sama iblis. Saudara, tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Nah, Yesus datang ke dunia bukan cuma untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, saudara. Yesus datang di dunia juga untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari manusia. Ayatnya dari mana, Pak? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, sesudah dia bangkit dari kematian, dan dia bertemu murid-muridnya dan dia berkata begini, "Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus menerima kuasa di surga dan di bumi. Yesus juga mengambil kembali otoritas yang telah diambil oleh iblis. Ditarik kembali sama Yesus, direbut kembali sama Yesus. Bahkan dengan kuasa dan otoritas yang telah diberikan kepada Yesus, Yesus melucuti iblis dan menjadikannya tontonan. Bukan saya yang bicara ini, firman Tuhan yang bicara. Ya, Kolose 2 ayat 15 berkata, "Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka." Bayangkan, waktu kuasa itu diterima oleh Yesus, otoritas itu dikembalikan, diambil kembali dari iblis, Yesus mengalahkan mereka, menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Nah, saudara harus tahu satu hal yang penting di sini. Kuasa tadi yang diberikan kepada Yesus bukan cuma diterima oleh Yesus, saudara. Kuasa itu juga diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dari mana, Pak? Kitab Roma 8 ayat 11 menulis begini, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu," perhatikan, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, dalam kita, dalam saya dan saudara,
berarti kita punya roh yang sama seperti yang diterima Yesus, saudara. Kemudian Roma 8 ayat 15 dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Saudara telah menerima roh yang menjadikan saudara anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, waktu Yesus merebut kembali otoritas yang telah iblis ambil sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otoritas itu dikembalikan juga kepada kita, setiap orang yang percaya. Kenapa kita bisa terima? Karena kita menerima roh yang sama. Allah membangkitkan Yesus. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu yang kita terima juga, saudara. Roh yang sama. Dan kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti Yesus. Jadi kita punya kuasa dan otoritas yang sama, saudara. Tapi kenapa banyak orang Kristen hidupnya sepertinya biasa-biasa saja sekarang ini? Banyak orang percaya yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kuasa dan otoritas, saudara. Mereka tidak mengerti bahwa mereka hidup dalam ikatan janji di dalam Tuhan, bersama Tuhan, saudara. Allah memperlakukan kita bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Allah memberikan kuasa itu, otoritas itu bukan berdasarkan kau banyak berdoa, kau banyak kuasa, tidak. Melainkan berdasarkan ikatan janji yang dimilikinya dengan kita. Bukan berarti berdoa salah, saudara. Bukan berarti puasa salah, tidak. Tapi bukan dasar itu yang membuat engkau memiliki kuasa dan otoritas. Bukan karena dasar itu engkau diberi kuasa dan otoritas. Tapi oleh ikatan janji. Apa itu ikatan janjinya? Baca Roma 8 ayat 17. Mari kita baca, saudara. Roma 8 ayat 17. Saya bacakan buat kita semua. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau Yonatan adalah anak, maka Yonatan juga ahli waris. Maksudnya, Yonatan berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di Roma di atas tadi dikatakan bahwa kita diangkat menjadi anak Allah. Kita juga adalah anak Allah. Dan kita berhak memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Sehingga kita juga berhak menjadi ahli warisnya. Berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu yang membuat kita punya kuasa, punya otoritas. Itu yang membuat kita berhak atas kuasa dan otoritas yang sudah Allah berikan kepada manusia. Bukan perbuatanmu, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Jadi saat kita mengerti siapa diri kita di dalam Kristus, kita telah diberi kuasa dan otoritas. Dan kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana, Pak? Nah, saudara sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita belajar manusia ini terdiri dari 3, ya kan? Ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh menjadi pusat kita berkomunikasi dengan Allah. Dan saat roh kita selaras dengan suara Tuhan dan siap taat, maka kita akan menerima kuasa tadi, menerima otoritas tadi, menerima kehidupan, menerima kasih juga dari Allah. Saat roh kita selaras dengan suara Tuhan dan taat, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh jiwa kita, saudara. Dan otomatis keputusan itu akan menggerakkan tubuh kita. Tubuh kita yang akan memberikan kita posisi memiliki otoritas saat kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana roh kita berinteraksi dengan Allah.
Dampaknya apa Pak dalam kehidupan kami? Kalau kami tahu dan menyadari bahwa kami punya kuasa dan otoritas itu kembali. Yang pertama saudara, itu akan merombak total hubungan kita dengan Allah. Kenapa saya bicara merombak total hubungan kita dengan Allah? Baru-baru ini kami bertemu dengan orang-orang percaya juga, orang-orang Kristen saudara. Namun karena belum mengerti dan memiliki hubungan dengan Allah, banyak orang-orang Kristen yang kami temui, mereka belum yakin dengan keselamatan mereka. Pak, mungkin karena mereka belum lahir baru. Oh tidak saudara, mereka percaya sama Yesus, bahkan mereka sudah terima Yesus. Namun mereka takut jika suatu saat di hari ke depan, saat ada tekanan, saat ada masa-masa aniaya, masa-masa penderitaan kata mereka. Mereka takut, mereka menyangkal, terpisah dan meninggalkan Yesus. Waktu mendengar ini kita sedih sekali saudara. Kenapa bisa punya pikiran seperti itu? Dan kami bicara lagi, ngobrol lagi. Akhirnya kami tahu bahwa pikiran itu muncul karena mereka masih mengandalkan tubuh mereka. Sehingga yang timbul itu kedagingan, ketakutan, kekhawatiran. Aduh, kita ini gak kuat kalau menghadapi aniaya. Kita belum tentu kuat jika harus menderita. Aduh, bisa-bisa nanti kita menyangkal Yesus. Bisa-bisa nanti kita tinggalkan Yesus. Ada banyak yang seperti itu saudara. Sehingga kalau ditanya, yakin gak masuk surga? Saya sih percaya Yesus. Cuman kan nanti soal surga dan tidak, masuk surga atau tidak, diselamatkan tidak, itu urusan nanti. Itu kita mengandalkan kedagingan. Waktu kita mengandalkan kedagingan saudara, kita gak kuat. Ya kan? Waktu saya mengandalkan kedagingan saya tidak kuat berdiri depan-depan lama-lama depan kamera ini saudara. Saya mending langsung terjun ke lapangan. Saya akan pilih jangan depan kamera gitu saudara. Karena capek saudara, terus terang secara daging. Siapin bahan, ambil take berulang-ulang. Aduh salah, aduh kurang bagus, cahayanya ini, ulang lagi. Tapi waktu saya mengandalkan Roh Tuhan, saya mengandalkan pimpinan Roh Kudus saudara, saya bisa jalani itu. Nah ini baru ngambil syuting untuk sampaikan firman Tuhan. Apalagi nanti menghadapi masa-masa aniaya, ya, atau penderitaan, atau tekanan gitu kan. Kalau kita ngandalin daging, kita pasti tidak kuat saudara. Kita pasti tidak kuat. Oleh karena itu, kita mesti menyadari siapa diri kita dalam Kristus. Kita ini manusia baru, dan roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Berarti ada kuasa yang sama, ada otoritas yang sama dalam diri kita saudara. Sehingga dikatakan tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang sekalipun, Roma 8 ayat 35, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini saya katakan bukan dengan emosi jasmani, bukan dengan semangat berapi-api saudara, bukan. Tapi kita bisa berkata seperti ini karena kita punya pengertian bahwa kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, dan kita memiliki otoritas dan kuasa itu. Otoritas dan kuasa itu menghancurkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ataupun bahaya, atau pedang yang bisa mengancam kita semua. Dan kita bisa tetap berpaut pada kasih Kristus. Amin. Nah, ini menunjukkan bahwa iman dan perkataan kita memiliki kuasa atas situasi yang kita hadapi, atas musuh, atas emosi kita, saudara. Sehingga saudara,
Waktu saudara menghadapi tantangan, baik di pekerjaan, baik di keluarga, atau mungkin dalam kehidupan saudara, dan secara daging, aduh udah gak kuat Tuhan. Ingat saudara, itu dagingmu. Tapi roh yang ada pada kita, yang telah diberikan kepada kita, itu roh yang sama, punya kuasa, otoritas, yang sama dengan yang pada waktu roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi waktu kau berdiri sebagai orang yang sudah dipenuhi dengan roh Allah, tantangan, masalah, tekanan itu tidak ada masalah. Kau bisa hadapi itu. Nah itu mengubah sudut pandangmu tentang Allah. Bahwa Allah ada bersama kita terus. Allah mendampingi kita terus, berselalu beserta kita, saudara. Itu yang pertama. Nah yang kedua, waktu kita mengetahui otoritas dan kuasa kita, itu memampukan kita mengalahkan setiap serangan musuh. Saudara sering baca ayat Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, beda orang yang tahu otoritas dan kuasa pada waktu berperang. Waktu orang nggak tahu otoritas dan kuasanya, dia siap perang. Dia punya perlengkapan perang, saudara. Bahkan dia berani maju perang. Ya kan? Seorang prajurit berani maju perang karena perintah atasan, karena taat sama atasan. Tapi waktu dia posisi siap berperang, itu dengan dua pilihan, dengan dua kemungkinan, saudara. Dia siap menang perang, dia juga harus siap kalah perang. Itu. Namun, orang yang tahu bahwa dia sudah menerima kuasa dan otoritas dari Allah, dikatakan begini, dia lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu apa, saudara? Kita maju berperang, kita siap berperang, bukan dengan posisi siap menang atau siap kalah, tapi memang kita sudah menang, saudara. Kita sudah mengalahkan musuh, saudara. Amin. Jadi waktu engkau tahu kuasa dan otoritas yang diberikan Allah kepadamu, waktu pencobaan datang, masalah datang, tekanan datang, apa lagi? Coba, kesusahan datang, kesulitan datang, sakit penyakit datang, engkau berdiri bukan orang yang siap perang. Saya harus berperang nih, saya bisa kalah, bisa menang. Tidak. Engkau berdiri sebagai orang yang sudah menang. Dan kau tinggal mengatakan kepada setiap masalahmu, setiap tantangan yang kau terima, setiap kesulitan yang kau hadapi, setiap sakit penyakit yang kau alami, aku sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Aku sudah menerima kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu engkau tidak berkuasa atasku. Amin. Kita berdiri sebagai orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dan kuasa dan otoritas yang telah kita terima dari Dia, saudara. Ya, saudara, hari ini, di hari Minggu ini, sesudah ibadah ini, saya rindu sekali engkau bisa mengambil keputusan. Apakah kau mau hidup secara daging? Kau sudah terima Yesus, kau sudah terima kuasa dan otoritas itu, tapi kau masih mau menikmati kehidupan secara dagingmu. Engkau selalu khawatir menghadapi tantangan. Atau waktu engkau sudah tahu bahwa engkau sudah menerima kuasa dan otoritas, engkau hidup secara roh. Engkau orang yang menang, engkau telah dimenangkan, lebih dari pemenang. Dan engkau siap menghadapi segala sesuatunya bersama Tuhan. Pilihan di tangan kita, saudara. Dan saya berdoa, kita boleh berdiri sebagai orang-orang yang sudah diberi kuasa, diberikan roh yang sama kuasanya seperti Yesus Kristus waktu dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dengan kuasa dan otoritas yang sama itu, kita hidup berkemenangan hari lepas hari bersama Tuhan. Mari pakai otoritas dan kuasa yang sudah kau terima itu dalam kehidupan setiap hari bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini.
Biarlah Tuhan, hamba sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus berbicara kepada jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini menyaksikan siaran ini. Sehingga firman-Mu mengubahkan kami, bahkan menggerakkan kami dengan kuasa Roh-Mu untuk kami hidup dalam roh kami. Hidup dengan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hidup dengan menggunakan kuasa dan otoritas yang sudah kami terima dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Pimpin sertai mereka setiap waktu. Bersama mereka selalu mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan, karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan
bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Saya akan berdoa buat Anda. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu buat kami. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang boleh kami terima sepanjang ibadah ini. Biarlah firman Tuhan itu terus mengubahkan kehidupan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin dibentuk, diproses, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tutup ibadah hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Yang terima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Amin saudara, Tuhan memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.